ingin mengambil kebijakan untuk mengumpulkan 72 orang itu, makanya disebut dengan LXX, untuk menerjemahkan kitab Torah mereka ke dalam bahasa Yunani. Dan pertanyaannya, ketika Anda tidak tahu siapa yang menerjemahkannya, dari mana Anda bisa yakin bahwa penterjemah itu tidak ada kesalahan? Bahwa penterjemah itu adalah orang-orang yang betul takut dengan Tuhan, patuh, tidak menambahkan dan tidak mengurangi ayat. Dari mana Anda bisa percaya dengan kitab Anda itu? Dan Anda lihat teks Mesorah yang dipegang oleh Yahudi Rabbinik dengan Septuaginta itu ada banyak perbedaan. Cross check Hosea 11 ayat 1 contohnya. Ya, dan ini menarik sekali kalau mau dikupas tuntas. Saya bisa membuktikan bahwa Torah yang dipegang oleh orang Yahudi dengan Septuaginta yang dijadikan sandaran menurut scholar Kristen untuk penulis kitab Matius, Markus, Lukas mengambil nubuatan itu berbeda dengan kitab teks Mesorah yang diimani oleh orang Yahudi. So, saya rasa Anda harus banyak belajar lagi, Laskar. Kalau Anda sekritis ini terhadap kitab suci, bagaimana cara memverifikasi kitab ini benar, maka pelajari kitab Anda. Kenapa Anda tidak tahu siapa penulis kitab Anda? Jangan-jangan Cahyono, jangan-jangan Bambang, jangan-jangan bukan orang Yahudi lagi, bre, ya kan? Bisa jadi orang Romawi, suruhannya Ptolemy, kan? Kan ini bisa saja terjadi karena kalian tidak punya data, bre, untuk membuktikan bahwa kitab Anda itu diterjemahkan dari yang betul. Karena teks Mesorah pun ada setelah 9 abad setelah Yesus katanya terangkat ke surga. Mungkin gitu, Laskar. Silakan, kita kalau mau bandingkan dengan Al-Quran, saya mampu jelaskan bahwa Al-Quran itu sangat ilmiah. Silakan Anda tanya tentang Al-Quran mungkin. Atau ada yang lain? Jonathan Nandar, ada yang mau ditambahkan? Perah, Pak Disugi? Atau Laskar, ada yang mau ditanyakan biar nanti ditambahkan oleh saudara-saudara yang lain? Oke, Pak Disugi, monggo. Ya, sedikit ya Bang ya. Saya tadi mendengarkan ulasan Anda, bahkan Anda sendiri mengakui bahwa tidak diketahui siapa itu yang mengkanon. Nah ini ya, kalau di dalam ilmu hadis gitu, ini kitab Anda ini tidak lebih daripada hadis palsu. Karena hadis palsu itu sebuah hadis yang tidak jelas siapa penulisnya, tidak jelas siapa yang menyampaikan awalnya itu. Nah kan posisinya sama seperti kitab Anda. Sebenarnya siapa sih yang nulis ini, siapa? Saksinya siapa? Yang mengkanon siapa? Kan serba buram di situ. Katanya Matius ditulis oleh Matius contohnya. Tapi setelah saya cek di dalam Matius 9 ayat 9, di situ diceritakan ketika ketika Yesus bertemu orang yang bernama Matius yang sedang duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, "Hai Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah ia mengikuti dia. Ini kalau akal kita masih sehat, ini tidak mungkin ditulis oleh Matius. Tidak mungkin seorang penulis ya Matius itu memakai kata ganti untuk orang ketiga. Katanya itu adalah kata ganti milik untuk orang ketiga, ya kan? Nah, yang logis adalah ada orang bercerita tentang Matius ketika ditemui Yesus. Itu baru logis. Tapi kalau dikatakan itu adalah tulisan Matius, itu jelas tidak logis. Karena bagaimana mungkin Matius bercerita tentang dirinya sendiri atau Matius bercerita tentang Matius. Nah, di sini yang saya melihat Bible itu kurang mantap lah kalau dikatakan kitab suci begitu. Itu dalam pandangan Islam kalau kita lihat dengan ilmu hadis. Ya, clear Pak deh? Sudah, oke. Silakan Laskar, ada yang mau ditanggapi dari argumen kami? Silakan. Ya, tadi saya mengatakan Injil ya. Kenapa saya masih mengatakan Injil tadi? Karena masih dibawa kendali oleh murid-muridnya Yesus sendiri. Belum kekarangan belum kekarangan rasul-rasul di luar itu. Makanya saya mengatakan Injil dulu. Karena belum dikanon. Kan Yesus itu kan Injil itu sendiri, dan yang disaksikan Injil itu adalah murid-murid Yesus. Makanya saya sebatas mengatakan itu masih Injil. Sesudah itu kan berkembang. Ada kitab-kitab
kitab lain seperti Kisah Para Rasul dan teman-temannya atau rasul-rasul lain kan menulis, termasuk karangan. Kalau di Injil Termasuk itu sendiri, karangan? karangan Matius, karangan Lukas kan udah jelas, udah ada indikasi pihak ketiga kan begitu. Ya setidaknya Anda sadar lah kalau itu karangan, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya, karangan dalam arti begini, bukan karangan merubah-rubah ayat, bukan karangan yang maksudnya ada pihak ketiga seperti yang Bang Sugi jelaskan. Ya, masih bisa diistilahkan menduplikat begitu. Makanya ada karangan Lukas, karangan Matius, karangan Markus atas ini. Pertanyaan singkat saja, Laskar. Ketika dalam kitab karangan Matius atau Lukas dituliskan silsilah Yesus, menurut anggapan orang bahwa Yesus itu anak Yosef, menurut Anda anggapan orang itu benar atau salah? Kalau anggapan orang yang menulis itu bukan anggapan dari dirinya sendiri. Dia Bukan, Anda baca dulu. Anda sudah baca belum ayatnya itu? Saya tunjukin ya. Kalau Anda baca silsilah Yesus dalam kitab Lukas ya, saya bukakan ayatnya ya. Oke. Menurut anggapan orang, ayat Lukas 1 ya Pak Dea? Lukas 3. Oh, Lukas 3 ayat 23. Nah, saya bacakan, mungkin saya perlihatkan kepada Anda biar kami ini tidak dibilang tepu-tepu ya, karena saya tidak mau umat Islam itu, kami itu berdata, berdalil kami itu, bukan berdalih. Oke. Jadi saya tunjukin di sini. Ini salah satu kasus saja ya, kita contohkan ya, dan ini kasus paling ringan yang bisa saya kasihkan kepada Anda. Jul, besarkan sebentar Jul. Bang Julius, Jangan tidur Jul, kukik juga si Jul. Oke, di sini Anda lihat ya, saudaraku Laskar Surgawi. Semoga ini Anda betul-betul memfungsikan kognitif Anda ya. Semoga bermanfaat apa yang diberikan Tuhan, yaitu akal Anda. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ini kan Lukas menurut pemahaman kalian yang menulis. Jadi ini Lukas yang sedang membuat sudut pandang. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang. Ini kalau Anda bilang menurut anggapan Lukas, harusnya bukan menurut anggapan orang, tapi menurut anggapan saya. Tapi ini di sini diksinya adalah menurut anggapan orang. Bertinyi ini, saudari, orang ini siapa? Tetangga Yesus? Orang yang nyunat Yesus? Orang yang ngajarin Yesus? Atau jangan-jangan tetangga dari ibunya Yesus? Siapa dia? Apakah dia orang yang jujur, pendusta, suka makan ikan goreng, atau jangan-jangan dia adalah seorang yang ODGJ? Kita nggak tahu itu. Dari mana Lukas tahu kalau menurut anggapan orang ini gibah ini, bre? Ini berat kata kamu nonton gibah di TV-TV masih mending ya, masih dikasih tahu siapa yang menyampaikan gibah itu. Ini kita nggak tahu. Dari mana Anda percaya silsilah Yesus sebegini banyaknya, sementara ini adalah anggapan orang? Coba saya tanya sama Anda. Menurut Anda anggapan orang ini betul atau tidak bahwa dia adalah anak Yusuf? Jawab, Laskar. Kalau menurut saya, mungkin anggapan orang, mungkin ya, karena nggak bisa dibuktikan bahwa orang itu seperti yang Mbak Rifa katakan, orang seperti itu, karena nggak ada buktinya bahwa orang itu orang seperti itu. Jadi benar. Ya, so Anda masih menerima kitab suci, pandangan orang yang Anda tidak tahu siapa yang memberi sudut pandang, siapa yang berpendapat. Anda masih menerima hal itu? Ya, masih menerima. Karena nggak ada. Apa alasannya? Jadi kalau seandainya Anda dapat informasi, tidak ada penulisnya, tidak tahu siapa yang memberi informasi, dan Anda terima. Zaman sekarang itu kita saja, bre, zaman sekarang menyebarkan video walaupun kita sudah tahu siapa penyebar videonya, dan bahkan itu bisa saja adalah hoax. Apalagi Anda tidak tahu gitu loh siapa penulisnya. Gimana dong? Kata Bang Zuma tadi, gimana dong? Mengukur sebuah kebenaran itu harus dikonfirmasi. Kalau siapa yang punya otoritas, bre? Coba ini dibandingkan dengan Matius 1 itu. Kalau di Lukas tadi itu kan kakeknya Yesus namanya Eli. Sementara kalau kita lihat di dalam Matius 1:21 ya kalau nggak salah. Oke, ya. Itu nama kakeknya Yusuf. Yakub. Sebenarnya masalahnya bukan itu saja, bre, Laskar ya. Masalah dalam silsilah Yesus ini banyak sekali mengandung polemik. Ini Lukas yang bilang.
bahwa di sini dikatakan menurut anggapan orang bahwa Yusuf itu dia adalah anak Yusuf, padahal dia bukan anak Yusuf. Dia itu hasil dari Roh Kudus menurut iman kalian, tapi ditulis bahwa menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. Jadi ini jelas-jelas salah karena dia bukan anak Yusuf, tapi kesalahan orang dimasukkan ke dalam kitab Anda. Anggapan orang, kira-kira dari orang lain dimasukkan menjadi kitab suci, bayangkan. Dan itu diabadikan menjadi silsilah Yesus. Padahal ini anggapan orang, dia dianggap anak Yusuf, padahal dia bukan anak Yusuf. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Matius pasal 1 nomor 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau kita lihat sampai ke sini, ya, yang mengerikan adalah Kakeknya di sini, Yesus. Di sini Yakub itu adalah bapak Yusuf. Yakub bapaknya Yusuf. Yakub memperanakan Yusuf. Nah, kalau kita lihat di ayat di Lukas, kakeknya Yusuf itu bukan Yakub. Siapa? Eli lama sabaktani, jangan-jangan enggak ya? Enggak kayaknya ya. Kenapa ini kok bisa beda nama bapaknya Yusuf? Kenapa, Bre? Dan Anda percaya dengan dua informasi yang berbeda dan nggak tahu lagi siapa yang memberikan informasi. Saya sampaikan, kalau saya terima informasi nggak tahu yang kasih informasi, saya tolak, Bre. Tapi ya, terusan Anda lah. Gimana? Bang Zuma sudah monitor, Bang Zuma? Bang Zuma? Miniatur, Bang Zuma? Lagi Oke. fitness. Lagi fitness. Oke, silakan Laskar. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol dengan Pera mungkin. Silakan. Laskar, gue mau curhat dong, boleh nggak, Laskar? Bentar ya. Ini, iya boleh. Pada situ tadi Ukuran itu tadi Nah, seperti itu. yang Mbak Riwa katakan itu Putus Tatsuki. nggak bisa di ini. Mbak Riwa juga nggak punya landasan kuat untuk menolak itu. Untuk bisa Saya punya. mengatakan Saya punya. anggapan itu salah. Si Pera punya dia. Coba Pera jelaskan apa alasan kuat untuk menolak. landasan kuatnya adalah terjadinya kontradiksi itu. Satu mengatakan kakeknya Yesus Eli, yang satu mengatakan kakeknya Yesus adalah Yakub. Itu yang membuat kuat landasannya, Bang. Ah, saya punya. Saya mau nambahin. Oke, silakan. Oi, ini Laskar, itu yang anggapan-anggapan orang itu tuh gini loh. Lu kan, ini kan kita bicara Yahudi ya, kita bicara Yahudi. Terus kenapa ini orang Yunani David mute dulu, David. Sorry. Biar Iya. suaranya Pera kedengaran. David mute dulu, David. Kenapa ini orang-orang Yunani ini kok pada sok tahu gitu sama ceritanya orang Yahudi ini gitu. Ini orang Yunani ngasih namanya Yesus lagi. Orang Yunani ngasih nama agamanya Kristen. Yesus dan Kristen yang bawa kemari orang Portugis. Diimani sama orang Indonesia. Nah, disitulah kok anggapan orang dipakai jadi keimanan. Kenapa perkataan-perkataan orang, gosip-gosip orang Yunani di abad pertama dijadiin keimanan gitu? Lu nyadar gak sih, Tuhan lu orang Yahudi, tapi ceritanya bahasa Yunani. Siapa orang-orang Yunani ini? Siapa Matius? Siapa Lukas? Mana ada orang Yahudi abad pertama ngasih nama anaknya itu Matius, belakangnya, Lukas. Orang Yahudi kalau ngasih nama anak Hahu-Hahu, Eliyahu, Yesayahu, Yehosua, gitu loh. Apa ini keimanan apa ya? Terus lu mengagung-agungkan di Indonesia gitu. Gue sebagai orang yang orang yang nabinya dibangkitkan di Arab, maka bahasa yang digunakan Arab, bahasa sucinya, ketawa lihatnya. Lu apa nih ngomongin sok-sok filsafat? Itu kan orang Yunani yang nyeritain orang Yahudi ya. Kok diimani? Itu sih simpelnya tuh gitu loh. Belum lagi satu lagi ya. Diajarkan Tuhan lahir ke dunia. Dari sekian banyak cara Tuhan turun ke bumi, kenapa lewat vagina gitu loh. Ini rahimnya segede apa ini wanita sampai bisa menampung Tuhan gitu. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Kalau melihat Tuhan akan mati gitu. Lah itu dagingnya yang dibilang Yesus ini kok bisa nampung Tuhan?
Ya iya, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya kalau gitu ngapain Tuhannya pakai daging manusia untuk turun ke bumi? Jadi nabrak-nabrak ke logika gua. Ini agama apa ini? Apa sih yang mau disampaikan gitu? Menebus dosa lagi, nebus dosa. Oke, nebus dosa, kematiannya, siap. Diapain matinya? Disalib, oke. Berapa lama di atas kayu salib sampai penebusan dosa itu tertebus semua manusia? 3 jam. 3 jam. 3 jam doang disalib, semua dosa manusia ketebus. Lah ngapain Tuhan turun anjir 3 jam doang disalib? Jam 12 disalib, jam 3 meninggal. Ngapain Tuhan turun kalau cuma kayak gitu? Lu kasih aja orang yang belum makan seminggu terus disalib, 3 jam juga mati. Mati kok 3 jam manusia. Terus yang menarik berikutnya apa? Iya, tapi kan dia bangkit lagi. Lah semua orang kalau disalib cuma 3 jam ya bangkit-bangkit juga, bre. Gua aja disalib ya, gua disalib sehari gitu. Terus gua diturunin, terus gua ditidurin di goa ya, bangkit gua. Saya hidup lagi. Aduh bolong tangan, betadin mana betadin. Perkara salib 3 jam dielu-elukan sebagai Tuhan. Apalah kawan-kawan. Goa lagi. Yang kocak 2 Petrus 2 nomor 4 tuh. Di dalam goa-goa ada malaikat yang berbuat dosa. Lah ngapain Tuhannya bangkit di tempat malaikat berbuat dosa? Ya kemana-mana nabrak gue bilang. Gitu loh kalau gue boleh curhat ya. Itu sih Pak. Thank you. Terima kasih. Silakan Julius mau ini dulu Julius. Silakan Julius. Oke, saya promo bentar. Bagi teman-teman yang mau beli kaos apologet, ya kita ada beberapa seri ya. Ada Bang Zuma yang ini, terus ada Bang Zuma yang lain lagi, yang saya lagi nggak pegang barangnya. Terus kita punya hoodie juga. Selain hoodie kita juga punya yang namanya sweater. Tunggu, mana sweater kita? Sweater kita masih dalam tahap produksi, di mana dia punya gambar nanti akan seperti ini ya teman-teman. Tunggu. Tunggu bentar. Heng. Klik keranjang Ya, kuning. teman-teman yang mau beli Oke, Bang Zuma sudah monitor? Bang Zuma? Komandan? Oke, masih belum ya? Masih Biar minum. ditanggapin Ya. dulu. Silakan Laskar mungkin menanggapi dulu. Tapi sebentar sebelum ke Laskar kita sapa dulu. David Alfi ini muslim atau non muslim? David, silakan open mic. Kita pastikan dulu. David, buka mic. Kalau tidak saya kick dalam waktu 1. Oke, silakan. Muslim non muslim? Assalamualaikum, saya seorang muslim. Oke. Waalaikumsalam. Baik, boleh nanti ada kesempatan bertanya nanti ya setelah Laskar silakan ditanggapi apa yang kita sampaikan dari tadi. Monggo. Lebih mengena dong Laskar, lebih to the point gitu biar enak. Dulu poin saya ini ya, dalam circle saya khususnya Laskar Surgawi memang ada sedikit punya komunitas di kalangan saya, nggak banyak sih, cuman di sana kalau berbicara tentang ketuhanan, kami itu tidak percaya dengan sejarah yang diciptakan manusia. Kenapa demikian? Alasannya begini, kami pernah dihadapin dengan sejarah. Ada sejarah yang beriringan dengan peradaban. David, mute dulu David. Sebentar ya. Ada sejarah yang beriringan dengan peradaban. Sana mencondongkan kebenaran sejarah itu ke Kristen. Kedua, ada juga buku sejarah yang sudah diteliti para ilmuwan mencondongkan untuk tidak membenarkan ajaran Kristen. Yang ketiga, ada juga buku sejarah bahkan untuk tugasnya itu untuk membenarkan agama lain. Makanya di circle saya, jangan dalam khusus untuk ketuhanan, janganlah kalian percaya sejarah, karena sejarah itu diciptakan oleh orang Kristen, diciptakan oleh manusia. Itu dijadikan propaganda dalam kehidupan dunia ini. Terus Wah, kamu bertentangan dengan Elia ini. Laskar, Terus kami kamu bertentangan bertanya. dengan Elia loh.
Udah kan saya bilang tadi, Pak. Ada yang membenarkan sejarah, membenarkan Kristen. Ada juga kalangan Kristen yang Elias siapa sih? Nggak ada apa-apanya buat Laskar. Lanjut Laskar. Iya, betul juga ya. Lanjut Laskar. Iya betul. Ada juga sejarah yang membenarkan. Sebentar ya. Di circle saya khususnya, kami dihadapkan sejarah yang dimana sejarah itu berhadapan dengan sistem konsep ketuhanan. Kami tidak percaya. Sebab ada ya sesuatu ya, sesepuh bilang kata kami ya, sesepuh itu mengatakan kalau kalian percaya sejarah itu ada 3 loh, yang konsekuensinya ada 3. Kalian tidak bisa memilih mana yang benar, sebab sejarah telah diciptakan oleh orang Kristen kita sendiri. Mereka membenarkan agama Kristen. Kedua, ada juga sejarah tidak membenarkan ajaran Kristen. Ada juga sejarah yang membenarkan agama lain. Hati-hati, itu katanya. Dan kalian sendiri yang hidup di zaman sekarang nggak bisa mengukur dari mana kita membenarkan, oknum mana yang kita angkat. Kalian nggak bisa. Terus kami bertanya, ukuran kebenaran dalam kitab ini nanti kita carinya gimana? Dia hanya menyimpulkan dan memberitahu kepada kami, keadaan dunia memang begitu. Orang Kristen itu nggak ada yang baik. Ada juga yang membuat seperti itu, retorika sejarah, konstruksi sejarah. Waduh. Itulah Orang Kristen. Kita semua kenal orang Kristen itu seperti apa. Orang-orang Kristen, ya, mereka itu bisa